Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman. Hari ini kita punya project ganti full pump untuk mobil Carry Futura 2018. Oke, ini full pump yang terpasang sudah saya lepas. Kemudian ini mau saya ganti yang baru. Kenapa kita ganti? Karena kasusnya yaitu mobil itu terasa endut-endutan, pedal gas diinjek tapi mesin nggak bisa teriak. Setelah kita cek dari businya ternyata warnanya putih. Jadi kalau busi putih berarti tandanya kurang suplai bahan bakar. Awalnya kita kira karena businya yang mati, tapi ternyata setelah kita cek businya aman semua. Oke, untuk cara melepasnya nggak kita rekam tadi karena saya sendirian, agak kerepotan juga. Yang pertama yang harus teman-teman lakukan ini tanpa menurunkan tangki bahan bakar ya. Yang pertama teman-teman harus cabut dulu soket full pumpnya. Kemudian teman-teman harus melepaskan beberapa baut ya, atau mur pengikat full pump seperti ini. Tapi ini pelampung bahan bakar. Untuk full pumpnya sebelah situ murnya sama, menggunakan kunci 8. Nah, ini tanpa menurunkan tangki, cuman kita mengendorkan beberapa aja baut pengikat tangki ke rangka. Kita kendorkan supaya tangki agak turun sedikit, dan di bawahnya kita kasih dongkrak ya. Ini dongkrak bawaannya mobil kita manfaatkan, jadi tangki ini hanya turun sedikit aja dengan cara kita kendorkan baut tangki ya. Dan setelah tangki agak turun, kabel full pump sudah dilepas, kemudian baut pengikat full pump di tangki juga sudah dilepas atau murnya. Nah, seperti ini ya murnya, ini kecil. Terus kemudian teman-teman harus cabut selangnya. Oke, ini adalah posisi full pumpnya tadi di sini di atas tangki, tepat berada di bawah bak mobil. Nah, untuk yang di atas ini juga selain soket kabel full pump, teman-teman juga harus melepas ini selang tekanan. Ini hanya ditekan aja, ada kotak ini di sisi sebelah sini sama sebelahnya lagi, teman-teman tekan aja, kemudian dicabut perlahan. Ini adalah selang tekanan dari full pump menuju ke injektor. Kemudian satunya lagi ini adalah selang pengembali. Nah, untuk selang pengembali ini juga mudah, teman-teman tinggal mengendorkan soket ini dan digeser, posisinya digeser supaya tidak mengikat selang ini ke full pumpnya. Kemudian setelah digeser posisinya bisa dicabut perlahan atau diputar-putar sedikit supaya memudahkan teman-teman untuk mencabutnya. Oke, ini tanpa menurunkan tangki bahan bakar ya. Agak repot sedikit, jadi harus sabar. Oke, untuk penggantiannya cukup mudah. Itu teman-teman cukup melepaskan ini ya. Ini adalah mur pengikat di bawah full pump. Nah, posisi mur kecil ini ada di sini. Teman-teman bisa lepas pakai obeng biasa, tapi kalau agak keras, agak susah melepasnya,
teman-teman harus pakai obeng ketok supaya kepala bautnya tidak rusak. Ini penting ya, kalau nanti sampai rusak teman-teman nggak bisa buka, nanti malah repot. Setelah bautnya terlepas, teman-teman bisa melepas ini pengunci ya, kunci. Kemudian ada apa ini, semacam karet. Nah terus kemudian teman-teman harus melepas ini selang ini yang ada tekanan dari full pump, dan ini yang saluran tadi, selang pengembali. Dan setelah teman-teman lepas selang ini, teman-teman juga harus melepas soket arus dari ICU ya, dari ICU atau dari mana saya kurang tahu. Pokoknya soket ini yang menggerakkan full pump ini. Oke, singkat saja untuk penggantiannya ya. Oke, sudah selesai dilakukan penggantian. Untuk tadi melepas soket ini agak kesusahan ya, karena posisinya di dalam, jadi saya melepas langsung soket dari atas ini. Untuk tutup tadi yang hitam ini, karet tadi ini tetap pakai bawaannya, karena untuk paket pembelian full pump ini tidak dapat ini karet hitam ini. Nah posisinya dia di sini. Oke, ini tinggal proses pemasangan. Untuk pemasangannya saya juga skip, karena apa, karena saya buat konten ini sendiri ya, tidak ada yang bantu pegang kamera, mohon dimaklumi ya. Oke, setelah proses pemasangan yang lumayan memakan waktu, sudah kita pasang semua soket, kabel, kemudian selang dari full pump menuju injektor, dan selang pengembali bahan bakar sudah kita pasang, dan baut tangki juga sudah kita pasang ya. Kemudian dongkraknya itu sudah kita kendorkan. Teman-teman harus ingat ya, kalau dongkrak tangki itu jangan keras-keras. Supaya apa? Supaya tangkinya tidak penyok. Oke, setelah ini kita akan coba. Namun sebelum dicoba, kita harus pasang kabel aki dulu. Teman-teman harus ingat, kalau mau servis mobil, motor, atau lainnya, pokoknya yang ada arus listrik, teman-teman harus cabut sumber listriknya dulu, supaya kalau terjadi apa-apa tidak sampai terjadi kebakaran dan lain sebagainya. Jadi teman-teman, terutama bagi yang pemula ya, belum terlalu ngerti tentang otomotif, dia harus dicabut dulu kabel minus. Oke, sudah terpasang. Kita lakukan uji coba, kita starter. Sorry ya teman-teman, panbelnya bunyi. Maklum, dari pagi, dari kemarin sore belum dipanasi sama sekali. Oke, setelah kita ganti full pump, mesin lancar ya. Biasanya ini gijal-gijal, sering gijal-gijal seperti busi mati sebelah, mati satu atau mati dua, pokoknya mati salah satu lah. Biasanya seperti itu, ginjal-ginjal mesinnya, getar-getar. Ini setelah kita ganti full pump, mesin aman, tidak terjadi masalah seperti biasanya. Kenapa saya bisa memvoting full pumpnya? Saya kira awalnya adalah businya yang mati, ternyata saya cek businya bagus, businya warnanya putih. Nah kalau busi putih itu berarti terlalu irit, berarti semburan injektornya kurang bagus, atau cuma menyembur sedikit sehingga
kadang nyembur kadang enggak, kadang nyembur kadang enggak, namun api dari busi tetap menyala. Jadi karena kurang bahan bakar sehingga mesinnya ginjal. Oke, tapi kalau dari busi biasanya setelah teman-teman cek businya pasti ada yang hitam. Pokoknya kalau ciri-ciri busi yang error itu businya hitam. Karena apa? Pasokan bahan bakarnya mencukupi sesuai standar, tapi businya nyala mati, sehingga banyak sekali bahan bakar yang tidak terbakar dengan sempurna, sehingga menimbulkan warna busi menjadi hitam. Itu ciri-cirinya. Kalau ini kemarin saya cek businya putih sekali, seperti terlalu irit bahan bakar. Oke, semoga bermanfaat ya teman-teman ya. Ini sedikit berbagi saja, kurang lebihnya saya mohon maaf. Kalau ada tambahan bisa ditulis di kolom komentar. Oke, semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.